Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan di sini kami SGD A4. Kami akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Sindrom Compartment. Baiklah, ada pula anggota kelompok kami seperti yang ada di layar. Perkenalkan, saya Putu Sandeva Pramayana dengan 3 digit akhir 041 akan melakukan presentasi pada bagian latar belakang. Kompartemen sindrom merupakan suatu penyakit yang umum dan penting untuk diketahui mengingat banyaknya kemungkinan penyebab. Kompartemen sindrom terjadi karena peningkatan tekanan di dalam kompartemen muskuloskeletal yang tidak elastis. Meskipun patofisiologis kompartemen sindrom secara keseluruhan tidak mudah, presentasi klinis dan diagnosisnya seringkali kurang jelas. Oleh karena itu, diagnosis dini sangat penting dalam hal melakukan perawatan yang cepat dan sesuai untuk memastikan keselamatan pasien. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Rati Dewang Raini dengan 3 digit NIM terakhir 107. Di sini saya akan membahas terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penulisan. Untuk rumusan masalah yang mendasari penyusunan student project kami yang berjudul sindrom kompartemen, yaitu yang pertama, apa definisi sindrom kompartemen, apa saja penyebab sindrom kompartemen, bagaimana patofisiologi sindrom kompartemen, apa saja faktor resiko sindrom kompartemen, bagaimana diagnosis sindrom kompartemen, apa saja diagnosis banding sindrom kompartemen, dan bagaimana tata laksana dan manajemen sindrom kompartemen. Sedangkan untuk tujuan penulisan dari kajian yang kami lakukan yaitu yang pertama, untuk mengetahui definisi sindrom kompartemen, mengetahui apa saja penyebab sindrom kompartemen, mengetahui faktor risiko apa saja yang menjadi penyebab sindrom kompartemen, memahami patofisiologi sindrom kompartemen, memahami cara diagnosis sindrom kompartemen, mengetahui diagnosis lain atau diagnosis banding dari sindrom kompartemen, serta memahami tata laksana dan manajemen pasien sindrom kompartemen. Dan sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Putu Sandeva Laksmi dengan 3 digit terakhir 07. Di sini saya melanjutkan terkait dengan definisi dari sindrom kompartemen sendiri. Jadi, sindrom kompartemen itu adalah suatu keadaan di mana terjadi tekanan yang terlalu lama dalam waktu yang cukup lama dalam fase otot sehingga mengakibatkan adanya gangguan sirkulasi, iskemia, dan juga terdapat kerusakan pada jaringan. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk mendiagnosis dari sindrom kompartemen sendiri. Di antaranya yang pertama itu bisa kita cari tahu terkait dari anamnesis terlebih dahulu dengan menggunakan Secret Seven dan juga Fundamental 4. Kemudian yang kedua bisa kita cari tahu dengan melaksanakan pemeriksaan fisik, dan terakhir bisa kita lakukan pemeriksaan penunjang baik berupa X-ray maupun pemeriksaan penunjang lainnya. Kemudian selain itu, sindrom kompartemen sendiri itu paling besar faktornya itu diakibatkan karena adanya fraktur, beban tekanan cukup lama, ataupun fiksasi yang kurang benar dan juga terlalu erat. Kemudian ada 6 tanda yang bisa kita ketahui ketika seorang mengalami sindrom kompartemen, yaitu disingkat dengan istilah 6P. Ada pain, ada pressure, ada paresthesia, kemudian ada paralysis, kemudian ada pallor, dan juga yang terakhir ada pulselessness. Mungkin sekian yang dapat sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ida Ayu Kadiputri Monika dengan 3 digit NIM terakhir 053. Di sini saya akan membahas mengenai penyebab sindrom kompartemen, di mana sindrom kompartemen dapat terjadi pada kondisi apapun yang membatasi ruang intrakompartemen atau meningkatkan volume cairan di ruang intrakompartemen. Penyebab sindrom kompartemen secara umum dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu adanya peningkatan volume intrakompartemen dengan luas ruang kompartemen tetap, dan yang kedua, penurunan luas kompartemen dengan volume intrakompartemen yang tetap. Untuk penyebab yang pertama, itu peningkatan volume intrakompartemen dengan luas ruang kompartemen tetap, itu terjadi karena pertama, fraktur yang menyebabkan robekan pembuluh darah sehingga darah mengisi ruang intrakompartemen. Kemudian yang kedua, adanya trauma langsung jaringan otot yang menyebabkan pembengkakan. Kemudian yang ketiga yaitu adanya luka bakar yang menyebabkan perpindahan cairan ke ruang intrakompartemen. Terkait dengan penyebab umum kedua yaitu adanya penurunan luas ruang kompartemen dengan volume intrakompartemen yang tetap, itu terjadi karena yang pertama adanya kompresi tungkai terlalu ketat saat imobilisasi fraktur. Kemudian adanya luka bakar yang menyebabkan kekakuan atau konstruksi jaringan ikat sehingga mengurangi ruang kompartemen. Dan penyebab dari sindrom kompartemen yang lain itu dapat terjadi karena misalnya traumatik, misal seperti patah tulang atau cedera otot, pembengkakan karena peradangan, peningkatan tekanan dari luar, dan aktivitas fisik yang berlebihan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Perkenalkan, nama saya Putu Mira Wahyu Bagia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 215. Adapun patofisiologi dari sindrom kompartemen, di mana setiap jaringan, tulang, dan juga otot membutuhkan perfusi yang adekuat. Jika tidak, maka akan muncul tanda dan gejala tergantung dengan derajat gangguan perfusi darah ke jaringan tersebut. Kemampuan perfusi dipengaruhi oleh perbedaan antara tekanan kapiler dan juga tekanan cairan interstisial. Peningkatan tekanan pada kompartemen tungkai bawah akan menyebabkan tekanan vena juga ikut meningkat. Apabila tekanan interstisial lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan kapiler, maka kapiler akan mengalami kolaps dan akan mengalami iskemia jaringan. Otot yang iskemi akan melepaskan mediator untuk meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Cairan yang sebelumnya ada di pembuluh darah akan berpindah ke interstisial, sehingga meningkatkan tekanan dalam kompartemen. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Alena dengan 3 digit NIM terakhir 065. Di sini saya akan menjelaskan faktor risiko. Jadi yang pertama itu faktor risiko dari kompartemen sindrom adalah cedera dan trauma. Misalnya ada pukulan atau patah tulang yang meningkatkan risiko dari terjadinya sindrom kompartemen. Kemudian yang kedua adalah bedah dan aktivitas fisik. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan medis, misalnya adanya balutan ketat, kemudian adanya edema meningkatkan kemungkinan terjadinya dari sindrom kompartemen. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin bisa terjadi, yaitu karena vaskular dan genetik. Gangguan aliran darah juga itu bisa menyebabkan sindrom kompartemen, dan juga faktor genetik yang sangat luas itu bisa berkontribusi terjadi terhadap mempengaruhi faktor risiko dari sindrom kompartemen. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Teguh Hilastaria dengan 3 digit NIM akhir 027. Izin untuk menjelaskan diagnosis dari sindrom kompartemen. Untuk diagnosis dari sindrom kompartemen itu dilakukan melalui beberapa tahapan. Secara umum itu dimulai dari anamnesis untuk mengetahui keluhan serta riwayat kesehatan pasien secara menyeluruh. Setelah itu akan dilakukan pemeriksaan fisik pada area yang mengalami cedera untuk menentukan tingkat keparahannya. Pemeriksaan khusus dilakukan untuk mengukur tekanan dalam kompartemen otot, dan apabila diperlukan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti foto ronsen. Untuk mendiagnosis sindrom kompartemen sendiri, kita harus memperhatikan jenis dari sindrom kompartemen, yaitu sindrom kompartemen akut dan sindrom kompartemen kronis. Untuk sindrom kompartemen akut itu merupakan suatu kegawat daruratan medis yang biasanya disebabkan oleh cedera yang parah. Sedangkan sindrom kompartemen kronis itu bukan kegawat daruratan medis dan biasanya disebabkan oleh latihan fisik seperti berlari. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik dokter, sebelumnya perkenalkan nama saya Imadi Istapala Waikunta dengan 3 digit NIM terakhir 199. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis banding dari sindrom kompartemen. Jadi pada awalnya sindrom kompartemen dianggap sebagai diagnosis eksklusi, namun sekarang manometri jarum dapat digunakan untuk memperkuat dan memastikan diagnosis. Beberapa tes umum seperti radiografi, elektromiografi, bone stinggraphy, magnetic resonance imaging dapat digunakan untuk mempersempit diagnosis banding. Beberapa diagnosis banding dari sindrom ini yaitu yang pertama adalah deep vein thrombosis, yang merupakan suatu pembentukan trombus pada pembuluh vena yang dapat menyebabkan adanya abnormalitas pada tonus dan misalnya pada penderita akan mengalami kelemahan pada beberapa sisi anggota tubuh. Lalu yang kedua yaitu sinulitis, yang merupakan suatu penyakit infeksi yang menyebar pada jaringan seputan yang memiliki ciri-ciri kemerahan dan nyeri yang mirip dengan sindrom kompartemen. Namun, ketika diukur menggunakan pemeriksaan manometri, maka tidak akan ditemukan adanya peningkatan tekanan intrakompartemen seperti pada penyakit sindrom kompartemen. Lalu yang ketiga adalah diagnosis banding lainnya yaitu rhabdomyolysis, yang merupakan satu penyakit dengan ciri mialgia, kelemahan otot dan urin yang berwarna coklat yang disebabkan karena nekrosis otot yang menyebabkan adanya rasa nyeri pada otot. Lalu diagnosis lainnya adalah gas gangren yang juga menjadi diagnosis banding dari penyakit sindrom kompartemen ini dengan ciri-ciri infeksi jaringan lunak yang mematikan yang dapat menyebabkan nekrosis otot dan biasanya disebabkan oleh bakteri gram positif. Sekian dari presentasi saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Izin melanjutkan, sebelumnya perkenalkan saya Yudis Cita dengan 3 digit NIM terakhir 234. Selanjutnya adalah tata laksana dan manajemen. Jika terdapat kecurigaan sindrom kompartemen, maka tindakan yang harus dilakukan dimulai dari menyingkirkan semua pembalut atau bebat yang ada pada ekstremitas yang terganggu dan mengevaluasikan tungkai setinggi jantung agar sirkulasi kompartemen lebih lancar.
Apabila diagnosis sindrom kompartemen telah ditegakkan, dapat dilakukan fasiotomi, walaupun batasan pasti tekanan untuk dilakukannya fasiotomi berbeda-beda di antara banyak dari klinis. Fasiotomi harus segera dilakukan ketika tekanan intrakompartemen lebih dari 30 mmHg atau selisih tekanan dari diastolik dengan tekanan intrakompartemen kurang dari 30 mmHg. Dekompresi kompartemen dapat dilakukan dengan fasiotomi komplit sepanjang kompartemen dan fascia dan kulit lokasi sindrom kompartemen dibiarkan terbuka minimal 7 hari. Setelah itu dilakukan penutupan. Stabilisasi fraktur lengan atau tungkai bawah dengan fiksasi internal merupakan bagian penting dari manajemen sindrom kompartemen di daerah tersebut. Penggunaan obat dapat diberikan untuk mengurangi reaksi inflamasi jaringan. Sekian dari saya, dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Bagus Anam Krisnanda Manuaba dengan 3 digit terakhir 7. Di sini membacakan kesimpulan. Kompartemen sindrom merupakan kondisi serius akibat adanya perdarahan atau pembengkakan dalam sekumpulan otot yang tertutup. Sindrom ini diawali oleh kejadian fraktur dengan persentase 75% dari kasus, terutama fraktur pada tibia. Secara etiologi, penyakit ini disebabkan oleh adanya peningkatan tekanan dalam kompartemen yang tidak elastis. Proses terjadinya penyakit ini dimulai dari adanya peningkatan tekanan jaringan yang menyebabkan aliran darah menjadi tidak lancar dan menimbulkan adanya hipoksia jaringan. Hal tersebut akan meningkatkan permeabilitas vaskular hingga kebocoran plasma sehingga terbentuknya edema khusus pada bagian tibia. Kriteria diagnosis yang paling utama adalah adanya nyeri, kesemutan, atau parasetia. Kompartemen sindrom memiliki tingkatan keparahan yang bervariasi, namun yang cepat diagnosisnya dan dapat mendapatkan pengobatan memiliki prognosis yang lebih baik dalam proses penyembuhan. Oleh karena itu, diagnosis dini sangat penting dalam menentukan pengobatan yang tepat untuk meningkatkan keselamatan pasien dan menghindari komplikasi seperti sepsis, kegagalan multiorgan, hingga kematian. Sekian dari saya, akan dilanjutkan. Baiklah, adapun saran dalam penulisan literatur ini yaitu diperlukan sumber-sumber yang memadai dan terbaru mengenai kompartemen sindrom. Selain itu, keterbatasan pengetahuan penulis terhadap topik ini menyebabkan adanya kekurangan materi yang terkandung dalam literatur ini. Oleh karena itu, penulis berharap agar kelayakan yang membaca literatur ini dapat menambah ataupun dapat mengoreksi kembali hal-hal yang masih dianggap kurang ataupun keliru agar literatur ini dapat menjadi karya yang lebih sempurna lagi ke depannya. Baiklah, demikianlah presentasi student project SGD A4. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.